Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Ittaqullaha haitsu ma kuntum faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Sesungguhnya hanya takwalah yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini hingga akhirat nanti. Salah satu jalan untuk menuju ketakwaan, para ulama memberikan pencerahan cara yang paling cepat untuk menuju ketakwaan dengan cara bertaubat. Bertaubat dari segala macam tindak kekurangan, keburukan. Barang siapa yang bisa bertaubat, pastilah dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindar dari maksiat itu sendiri. Kata taubat sudah menjadi bahasa, sudah akrab kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Taubat selalu diidentikan dengan para pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang bergelimang dalam maksiat. Karena memang demikianlah makna taubat secara bahasa. Orang yang bermaksiat dan berdosa, dia harus kembali. Itulah makna tobat secara bahasa. Kembali artinya meninggalkan perkara yang tercela dalam pandangan agama Islam. Perkara yang tercela sangat banyak ragamnya. Mungkin kita bisa mempetakan. Ada maksiat yang disebut dosa kecil, ada maksiat yang disebut dosa besar. Bahkan ada maksiat yang tidak menyinggung dosa, tapi sebetulnya mengandung dosa. Karena itu Imamuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani mempetakan bahwa taubat ini ada 3 tingkatan. Taubat yang pertama adalah taubat orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, melakukan kesalahan-kesalahan, tindak kekejian yang termasuk dosa. Dia memang harus bertobat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang bertobat dari merasa dirinya sebagai orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah. Ini tidak menyangkut dosa. Dia tidak berbuat dosa, hanya saja dia merasa bahwa dirinya telah bertobat dan tobatnya sudah diterima oleh Allah. merasa dirinya telah mendapatkan ridho dari Allah, merasa dirinya telah
dekat dengan Allah. Maka dengan perasaan ini sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan. Karena itu adalah bentuk kesalahan yang dipengaruhi oleh penyakit hati manusia yang sangat halus. Karena itu ia harus bertobat. Dan yang tobat paling tinggi tingkatannya adalah puncak dari tobat itu kembali mengingat kepada Allah. Mengingat Allah dari kelalaian walaupun sekejap saja. Dan inilah tobat yang paling tinggi. Maka kita kalau beramal itu ada beberapa tingkatan. Manusia ini kalau beribadah ada beberapa tingkatan. Pertama adalah orang yang menghamba beribadah kepada Allah dengan hanya melakukan syariat, menjauhi larangannya. Ini adalah tingkatan syariat. Jika lebih tinggi lagi, dia sudah bisa merasa dekat kepada Allah, maka dia tidak melihat lagi apakah perbuatannya ingin dibalas pahala oleh Allah atau tidak. Maka ia naik setingkat lebih tinggi. Ini namanya makrifat. Dan demikian seterusnya. Taubat juga mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan setelah menjelaskan bentuk-bentuk manusia, ciri-ciri manusia atau tipe-tipe manusia yang baik, yang dianggap sebagai ibadur rahman, lalu Allah menjelaskan beberapa bentuk dosa besar dan diakhiri dengan pengakuan bahwa Allah adalah zat yang maha menerima ampunan, maha memberikan taubat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang berbuat dosa itu pasti akan menerima akibat dosanya nanti atau kelak di hari kiamat, kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang-orang yang mau bertobat, mau kembali dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amala amalan sholihan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, maka itulah Allah akan menggantikan kekejian, keburukan, dosa-dosa yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan dan kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya Allah lah yang bisa menerima tobat dan bisa menuntun kita ke jalan itu. Jika kita mau melaksanakan itu, sebetulnya sangat banyaklah jalan, walaupun saat ini kita belum bisa mengetahui. Ada sebuah hikayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan melalui lorong di kota Makkah. Tiba-tiba di satu lorong beliau menjumpai seorang pemuda yang gemar untuk minum khamr. Tentu khamr dalam Islam hukumnya haram dan ia jelas bermaksiat. Karena bertemu dengan Sayyidina Umar, pemuda ini kaget luar biasa. Dan ia merasa takut yang luar biasa. Karena tahu bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang keras dan tegas dalam hukum. Maka serta-merta
pemuda ini menyembunyikan botol khamrnya di balik jubahnya. Dan itu diketahui oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menghampiri dan bertanya, "Wahai pemuda, apa yang engkau sembunyikan di balik jubahmu?" Pemuda itu sebetulnya takut ingin menunjukkan botol khamrnya. Tetapi karena juga tidak berani untuk berbohong kepada Sayyidina Umar, maka ia terpaksa menunjukkan. Tetapi karena takutnya itu ditulis oleh Allah sebagai taubat yang diterima. Dalam posisi yang semacam itu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jangan engkau tunjukkan kesalahanku, jangan engkau tunjukkan maksiatku, jangan engkau tunjukkan keburukanku di hadapan Umar. Jika engkau kabulkan, aku setelah ini tidak akan minum khamr untuk selamanya. Dan Sayyidina Umar penasaran betul. Dia bilang, "Ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, yang aku sembunyikan ini sebetulnya adalah cuka." Sayyidina Umar tidak percaya begitu saja. Lalu ia menuntut untuk diberitahu, "Coba keluarkan, agar saya betul-betul mengetahui bahwa botolmu itu berisi cuka." Dan Sayyidina Umar sudah menyangka bahwa botol itu berisi khamr. Tetapi subhanallah, ketika botol itu betul-betul ditunjukkan ke hadapan Umar, khamr yang semula ada dalam botol itu seketika berubah menjadi cuka yang segar dan bisa diminum. Wallahu a'lam. Cerita yang singkat ini cukup memberikan sebuah dorongan kepada kita bahwa sebetulnya modal untuk bertaubat itu hanyalah kemauan, hanyalah tekad yang tinggi, yang kuat dalam hati. Tidak butuh modal berupa barang, tidak butuh modal berupa pakaian dan lain sebagainya. Hanyalah kemauan untuk mau bertobat kembali ke jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah qaul, siapa yang akan menguatkan pertaubatannya kepada Allah, maka ia akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat atau kesalahan dalam ibadahnya. Inilah ma'asyiral muslimin, bahwa sebetulnya taubat ini adalah salah satu rangkaian yang wajib dilaksanakan oleh hamba, baik ia merasa dirinya berdosa atau ia tidak merasa bahwa dirinya berdosa. Karena tobat tidaklah menunggu dosa terlebih dahulu, tetapi setiap dosa haruslah segera ditaubati. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga memberikan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal barrur rahim.